Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, di sini untuk penjelasannya, Spanning Tree Protocol ini ialah protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loop lingkaran data pada jaringannya menggunakan banyak switch. Untuk jika terjadi loop pada jaringan, ini itu berdampak bisa membuat data berputar tanpa henti. Terus yang kedua itu jaringan menjadi lebih lambat. Yang ketiga switch dan PC bisa hang. Terus untuk yang terakhir itu bandwidth cepat penuh. Nah, lanjut ke cara kerja STP. Cara kerjanya itu yang pertama itu bisa memilih road break atau switch utama. Yang kedua bisa menentukan jalur tercepat ke road break. Yang ketiga bisa memblokir jalur lain yang tidak diperlukan. Terus untuk yang terakhir, kita bisa membuka jalur jika jalur utama putus atau backup. Untuk istilah penting dalam STP ini, road break. Road break ini penjelasannya yaitu switch pusat yang jadi acuan, terus BPDU yaitu pesan antar switch untuk memilih root. Yang ketiga root port, port yang terbaik menuju root. Yang keempat designate port, yaitu port yang terbaik di setiap segmen ya. Yang terakhir atau yang kelima itu block port, yaitu port yang ditutup untuk cegah loop. Nah, untuk proses pemilihan root break ini, root break itu dipilih berdasarkan dua macam ya. Yang pertama itu break priority atau nilai terkecil menang. Terus yang kedua itu jika sama MAC MAC addressnya terkecil gitu. Terus untuk state atau status port STP ini yang pertama itu blocking atau tidak dikirim data, terus listening yaitu memulai persiapan kirim data, learning terus mempelajari MAC address. Terus forwarding yaitu mengirim dan menerima data. Disable ya, yaitu port dimatikan. Dan untuk jenis STP modernnya itu yang pertama ada STP 802.ID only yaitu versi lama atau versi lama yang lambat ya. Terus RSTP 802.1W lebih cepat dari STP. Ini tuh untuk keterangannya ya, yang sini ini untuk jenisnya. Jenis MSTP 802.1S. Untuk keterangannya itu untuk banyak VLAN. Nah, terus itu untuk kelebihan STP ini, yang pertama itu mencegah loop jaringan, yang kedua menjaga jaringan tetap stabil, yang ketiga ada jalur cadangan otomatis. Sedangkan untuk kekurangan STP ini, yang pertama itu konfigurasi lambat, ya yang versi lama. Terus yang kedua beberapa jalur tidak terpakai. Terus yang ketiga atau yang terakhir ya, konfigurasi bisa kompleks di jaringan besar. Dan untuk kesimpulannya, STP itu kayak protokol penting di jaringan switch untuk yang pertama mencegah loop, yang kedua menjaga kestabilan jaringan yang kayak sebelumnya itu, terus yang terakhir itu
menyediakan jalur cadangan otomatis. Nah, jika tanpa STP, jaringan dengan banyak switch bisa mengalami kayak gangguan besar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang maafnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.